Hey, hello Patronus, nice to meet you again. Selamat datang kembali di channel Java Inggris, channel tips dan video pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, Java ingin menyampaikan atau berbagi mengenai compound tense. Baik, langsung saja. Apa itu compound tense? Compound tense adalah tenses majmuk atau tenses yang membutuhkan atau terdiri lebih dari satu kata kerja. Jadi tenses ini menggunakan lebih dari satu kata kerja. Untuk mengenai tenses dapat direalisasikan pada video-video Java sebelumnya dan bisa dilihat di pojok kanan atas untuk memperdalam lagi mengenai apa itu tenses atau sebagai pembukaan apa itu tenses. Nah, kita sekarang berbicara mengenai compound tense atau tenses compound, tenses jamak, disebut juga tenses kompleks. Baik, ketika kita ingin menghafalkan compound tenses, itu ada 14 macam tenses. Ketika kita ingin menghafalkan ke-14 macam tenses itu, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, di sini Java ingin menjelaskan atau berbagi ilmu mengenai bagaimana untuk menguasai ke-14 macam tenses hanya dengan mengamati dan menerapkan diagram yang ada di papan tulis ini atau bagan atau juga tabel. Baik, ada 14 macam tenses. Yang pertama, kalau Anda lihat, ada present future, present perfect, present continuous, present future perfect, present future continuous, present perfect continuous, present future perfect continuous. Kemudian ada past future, past perfect, past continuous, past future perfect, past future continuous, past perfect continuous, dan past future perfect continuous. Nah, ke-14 macam tenses ini dapat kita singkat, dapat kita permudah dengan menggunakan tabel berikut ini. Baik, langsung saja. Perhatikan, di kolom yang pertama, ini ada kolom waktu namanya, yaitu present dan past. Kolom waktu present ini untuk menyatakan kegiatan yang terjadi pada saat sekarang atau yang akan berlangsung. Kemudian kolom waktu past adalah untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau pada waktu lampau. Kemudian kolom berikutnya di sini ada future atau akan. Sejajar dengan kolom waktu present ada auxiliary shall dan will. Kemudian sejajar dengan kolom past ada auxiliary should dan would. Syaratnya harus diikuti verb 1. Jadi auxiliary verb ini harus diikuti verb 1. Kemudian di kolom yang ketiga ada perfect atau telah. Sejajar dengan present ada has, kemudian ada have, kemudian sejajar dengan kolom waktu past ada had. Syaratnya harus diikuti verb ketiga. Jadi auxiliary ini has, have, dan have harus diikuti verb ketiga. Kemudian di kolom yang terakhir ini ada continuous atau sedang, yaitu sejajar dengan kolom waktu present ada to be atau is and are, atau to be dalam waktu present, is and are yang diikuti kata kerja yang berakhiran ing atau verb ing. Kemudian di bawahnya sejajar dengan waktu past ada to be di dalam bentuk past, yaitu was dan were, serta diikuti kata kerja verb ing atau kata kerja yang berakhiran dengan ing. Nah, sebagai catatan, jika auxiliary ini
digunakan di dalam kalimat, maka dia mempunyai syarat. Syaratnya yang pertama, auxiliary verb yang terdepan di dalam kalimat tersebut kedudukannya adalah secara horizontal ke kiri dan secara vertikal ke atas. Kemudian yang kedua, auxiliary verb yang kedua di dalam kalimat tersebut kedudukannya secara vertikal saja. Dan yang ketiga, auxiliary verb perfect tidak boleh mendahului auxiliary future. Kemudian auxiliary verb continuous juga tidak boleh mendahului auxiliary perfect. Nanti kita akan coba terapkan di dalam kalimat sehingga kita bisa mengetahui atau menentukan tenses apa di dalam kalimat tersebut. Nah, untuk menghafalkan ke-14 macam tenses compound ini, maka cara membacanya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, dimulai dari sini. Tenses yang pertama adalah present future. 1. Present perfect. 2. Present continuous. 3. Present future perfect. 4. Present future continuous. 5. Present perfect continuous. 6. Dan present future perfect continuous. 7. Demikian juga dengan kolom past. Tensesnya adalah 1. Past future. 2. Past perfect. 3. Past continuous. 4. Past future perfect. 5. Past future continuous. 6. Past perfect continuous. 7. Past future perfect continuous. Bagaimana Petronas? Jadi alih-alih Anda menghafalkan ke-14 macam tenses tersebut di dalam kompetensis, maka cara ini atau dengan bagian ini, diagram ini akan memudahkan kita mengingat atau mengetahui ke-14 macam tenses di dalam competence. Jadi Petronas coba dihafalkan ya diagram ini. Nah, kita nanti akan coba terapkan di dalam kalimat. Bagaimana Petronas bisa menentukan kalimat tersebut? Baik, sekarang coba kita terapkan di dalam kalimat untuk menentukan tenses apa yang akan kita bahas pada papan tulis ini. Anggap saja Petronas sudah menghafalkan ya, sudah menguasai tabel ini di luar kepala. Oke, mari kita tentukan tenses berikut ini. Tentukan tenses kalimat ini. Yang pertama, nomor 1 ada she will be reading a novel tomorrow. She will be reading a novel tomorrow. Dia akan sedang membaca novel besok. Sekarang kita tentukan. Yang pertama di sini dia mempunyai 2 auxiliary, yaitu yang pertama adalah auxiliary will dan yang kedua adalah auxiliary be. Ingat syaratnya ya, bahwa auxiliary verb yang pertama mempunyai kedudukan ke kiri dan ke atas, dan selanjutnya auxiliary verb yang kedua kedudukannya hanya ke atas saja. Baik, sehingga will adalah auxiliary yang pertama, kedudukannya adalah ke kiri, maka kita membaca tabel. Will ada di kolom future. Ke kiri, kolom waktu dia adalah present. Kemudian ke atas, karena will sebagai auxiliary verb yang pertama mempunyai kedudukan secara horizontal ke kiri dan secara vertikal ke atas. Ke atas adalah future, present, future. Sementara be
ini ada di kolom continuous. Di kolom continuous, sehingga ini adalah continuous yang diikuti kata kerja bentuk ing. Jadi nama tenses ini adalah tenses dari kalimat ini adalah present future continuous. She will be reading a novel tomorrow. Nama tensesnya adalah present future continuous. Apakah syaratnya terpenuhi? Syaratnya harus diikuti verb 1. Auxiliary will harus diikuti bentuk pertama. Ini adalah be, bentuk pertama. Kemudian karena ini di dalam kolom continuous, maka dia diikuti kata kerja yang berakhiran ing. Baik, yang kedua, Andy has been waiting you for 6 hours. Ada berapa auxiliary? Has dan been. Ada 2 auxiliary. Kita lihat di dalam diagram, atau anggaplah kita sudah ingat diagramnya. Has ini ada di kolom perfect. Kedudukannya karena dia sebagai auxiliary verb yang pertama adalah ke kiri dan ke atas. Ke kiri adalah present, ke atas adalah perfect. Kemudian di sini ada been dan ada verb 1 yang berakhir dengan ing. Ini ada di kolom continuous. Jadi nama tenses dari kalimat ini adalah present perfect continuous tense. Andy has been waiting you for 6 hours. Present perfect continuous tense. Apakah syaratnya terpenuhi? Syaratnya terpenuhi. Has harus diikuti bentuk ketiga. Ini adalah been, bentuk ketiga dari be. Nomor 3. Rita was making cake at 5 p.m. yesterday. Ada berapa auxiliary? Hanya ada 1 auxiliary verb. Kedudukannya ke kiri adalah past, ke atas adalah continuous. Jadi nama tenses ini adalah past continuous tense. Rita was making a cake at 5 p.m. yesterday. Tensesnya adalah past continuous tense. Demikian juga selanjutnya, good learners bisa membuat kalimat sesuai dengan tenses yang good learners inginkan. Nanti kita coba bagaimana untuk membuat kalimat sesuai dengan tenses yang kita inginkan. Baik, kita coba untuk membuat kalimatnya sesuai dengan tenses yang kita inginkan. Nomor 1, Indah sedang menulis surat sekarang. Katakanlah kita ingin membuat tenses di dalam bentuk present continuous. Indah sedang menulis surat sekarang di dalam bentuk present continuous. Sedang menulis. Arti kita menggunakan to be, is, am, are, yang diikuti kata kerja verb ing, kata kerja yang berakhiran ing. Karena subjeknya adalah Indah, maka kita menggunakan to be is. Menulis, writing. Surat, letter. Sekarang now. Indah sedang menulis surat sekarang. Kita membuatnya di dalam bentuk present continuous tense, sehingga kalimatnya adalah Indah is writing letter now. Gimana? Bisa dipahami? Nomor 2, Roni akan pergi ke pantai besok. Roni akan pergi ke pantai besok. Kita coba buat di dalam bentuk present future, sehingga kita harus menggunakan kolom will. Present future, kita menggunakan auxiliary will atau shall.
Sehingga kalimatnya Ronnie will go to the beach tomorrow. Ronnie will go to the beach tomorrow. Ronnie akan pergi ke pantai besok. Di dalam tenses present future tense. Sekarang yang ketiga, Santi akan telah belajar bahasa Inggris. Akan telah, berarti pada kolom akan telah. Kita coba di dalam kolom waktu pas, sehingga auxiliary yang kita pakai adalah auxiliary ini dan mana? Ini atau ini? Auxiliary ini dan ini. Karena apa? Ini syaratnya harus diikuti bentuk pertama. Sehingga kalimatnya adalah Santi will have studied English. Santi would have studied English. Santi akan telah belajar bahasa Inggris. Tensesnya adalah past future perfect tense. Ya. Would, past future, ke kiri adalah past, ke atas adalah future. Kemudian syaratnya terpenuhi, harus diikuti di dalam bentuk pertama, yaitu have. Have kedudukannya ke atas saja, sehingga perfect. Tensesnya adalah past future perfect tense. Have syaratnya harus diikuti bentuk ketiga. Studied adalah kata kerja bentuk ketiga. Demikian learners, apa yang bisa saya bagi pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.